الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pendengar Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali terhubung dari kota Martapura, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, dan juga bagi saudara-saudari kita, Bapak Ibu yang qadarullah Allah Subhanahu wa taala jadikan sakit atau sekarang sedang qadarullah sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit tersebut dari Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudari sekalian, kita insyaallah lanjutkan kajian kita tentang dasar-dasar keislaman untuk pemula dan mu'allaf. Dasar-dasar keislaman untuk pemula dan mu'allaf. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki pembahasan tentang tata cara beribadah. Tata cara beribadah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akidah atau bab tentang keyakinan. Tentang keyakinan, baik rukun iman, tentang rukun iman, apa saja yang harus kita yakini, apa saja yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ini telah kita pelajari, dan pada hari ini kita mulai memasuki bagaimana tata cara beribadah. Pada pertemuan lalu juga sudah kita bahas tentang ibadah itu harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah mahabbah, yaitu cinta. Ibadah didasari atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-khauf, yaitu takut. Ibadah itu juga selain cinta maka harus disertai dengan rasa takut, Kemudian yang ketiga, ibadah tersebut tidak hanya takut tapi harus dengan roja. Roja itu artinya berharap. Roja itu artinya apa? Berharap. Nah, di sini ya ikhwan, ketika kita belajar rukun Islam, kita sudah pahami bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat yang waktu. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk ke sana, mengadakan perjalanan ke sana. Dan di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, rukun Islam yang kedua adalah salat. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Tetapi perlu kita ketahui, sebelum kita memasuki ibadah salat, maka ada hal-hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke bab salat. Karena salat itu tidak akan sah kalau yang pertama seorang tidak bersuci, tidak suci dirinya dari najis, tidak suci badannya dari najis, tidak suci dirinya tempat salatnya dari najis. Begitu pula ada lagi oleh karena itu kita perlu mempelajari tentang air dan cara bersuci. Begitu pula tentang hadas, yaitu sifat hadas, yaitu seorang dikatakan kotor
dikatakan kotor pada dirinya, sehingga dia tidak bisa beribadah seperti sholat. Ya, maka yang seperti ini ayo ikhwan harus dipelajari terlebih dahulu. Tata cara istinja, tata cara buang air bagaimana yang benar. Begitu pula tata cara mandi, bagaimana tata cara tayamum, tata cara berwudu. Maka ini dipelajari sebelum kepada tujuan yang utama yaitu sholat. Jadi kita harus mempelajari air. Kemudian bagaimana tata cara buang hajat. Nah, ini insyaallah pertemuan depan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan berikan muqaddimah tentang suci dan kotor. Ya, di dalam ibadah seorang dikatakan suci, seorang dikatakan tidak suci. Ya, kemudian macam-macam air dan apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik, di dalam Islam ayyuhal ikhwan ada istilahnya taharah. Taharah yaitu bersuci. Taharah. Karena dia tidak akan diterima sholatnya seseorang kalau dia tidak bersih. Ya, kalau dia tidak bersih. Nah, bersih itu ada dua jenis. Yang pertama yang disebut dengan taharah ma'nawiyah. Taharah secara maknawi, secara makna. Ya, bersih secara makna. Maksudnya adalah bersih hatinya dari berbagai macam kesyirikan dan juga kekafiran. Begitu pula maksiat. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuuna najas." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang musyrik itu apa? Najis. Nah, najis di sini bukanlah najis secara hakiki, tetapi dia secara maknawi. Jadi kotor. Orang-orang musyrik itu kotor. Maksudnya bukan badannya itu ada najis seperti kotoran-kotoran, tidak, tapi secara maknawinya karena dia menyembah kepada selain Allah, maka mereka itu sebenarnya kotor. Ya, najis. Baik. Kemudian taharah yang kedua, bersuci yang kedua, itu ada namanya taharah al-hissiyah. Taharah al-hissiyah yang bisa dirasakan. Yang bisa dirasakan. Nah, disinilah yang kedua inilah yang kita bahas di dalam ya pembahasan ibadah. Adapun pembahasan tentang taharah ma'nawiyah maka ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan akidah. Adapun sekarang kita mempelajari tentang taharah al-hissiyah. Apa yang dimaksud dengan at-taharah al-hissiyah? Maksudnya adalah raf'ul hadath wa zawal an-najas atau khabath. Yang dimaksud dengan taharah al-hissiyah, yaitu taharah yang bisa dirasakan, adalah raf'ul hadath, mengangkat hadath, wa zawal al-khabath, dan menghilangkan al-khabath. Khabath yaitu najis. Menghilangkan al-khabath yaitu najis. Ya. Nah, di sini ayolah ikhwan, khabath itu adalah khabath, hadath, ya. Yang dimaksud dengan hadath di sini adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk sholat dan yang semisalnya. Untuk sholat dan semisalnya. Dan hadas itu ada dua. Hadas itu ada dua. Yang pertama hadas asghar. Hadas kecil. Hadas yang kecil. Hadas kecil ini disebabkan karena misalkan kencing, buang angin, buang air besar, maka seperti
ini orang yang atau tertidur, ya, tertidur juga demikian, orang yang tertidur lelap, maka dia telah berhadas kecil, dia tidak boleh sholat kecuali setelah dia berwudu. Jadi orang yang berhadas kecil, maka dia kotor, tidak boleh sholat. Dia harus mensucikan dirinya dulu dengan apa? Dengan wudu. Dengan wudu. Jadi dia harus berwudu dulu baru dia sholat. Ya, jadi apapun yang bisa membatalkan wudu itu masuk ke dalam hadas kecil. Masuk ke dalam hadas yang kecil. Adapun hadas yang besar itu disebabkan karena yang pertama, mohon maaf, hubungan suami istri. Atau yang kedua, keluarnya, mohon maaf, mani. Baik karena mimpi basah atau yang lainnya. Maka orang yang keluar maninya, maka dia telah berhadas besar. Begitu pula orang yang berhubungan badan, mohon maaf, dengan istrinya, tapi tidak keluar, ya, maka itu juga tetap berhadas besar, tidak boleh sholat kecuali dia apa? Mandi wajib. Kecuali dia mandi wajib. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mandi wajib. Nah, ketika tidak ada air misalkan, atau ada halangan untuk menggunakan air, maka digantilah dengan tayamum, yaitu menggunakan tanah untuk bersuci sebagai pengganti wudu dan mandi. Dan tayamum ini bisa untuk hadas kecil dan hadas besar. Tapi insya Allah pembahasan tentang tayamum, wudu akan kita bahas insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Tapi perlu pahami dulu masalah hadas. Ya, masalah hadas ini seorang melakukan pembatal wudu, maka ini terlihat telah berhadas kecil. Seorang telah melakukan pembatal mandi wajib, maka dia harus mandi wajib. Ya, sudah kita sebutkan hal tersebut, dan dia tidak bisa beribadah atau sholat kecuali setelah bersuci. Adapun najis, ini insya Allah akan menjadi pembahasan sendiri masalah najis. Kalau seorang misalkan terkena air kencing, maka dia tidak bisa sholat kecuali setelah mengganti pakaiannya. Dia harus mengganti celananya dulu kalau terkena air kencing. Begitu pula air besar. Ya. Misalkan seorang kebelet, tidak tahan lagi, kemudian apa? Ternyata keluar sedikit, ya, di celananya, terkena celananya, maka kita katakan tidak sah dipakai untuk sholat. Celananya tersebut tidak sah dipakai sholat, dan dia harus mensucikan dirinya, membersihkan najisnya. Nah, untuk bersuci itu butuh air. Untuk bersuci dibutuhkan air. Nah, sekarang pembahasan kita ya ikhwan pada hari ini berbicara tentang air. Apa saja air yang boleh kita pakai dan air yang tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Untuk yang pertama, ada yang disebut dengan air yang al-mutlaq. Air al-mutlaq. Air yang sifatnya mutlak. Dia itu adalah air. Atau kalau dalam bahasa kimianya H2O. Ya. H2O. Itu dia air. Yang berupa air, maka baik itu ada turun dari hujan, ataupun kita dapatkan dari sumur, atau kita dapatkan dari air laut, atau kita dapatkan dari air es,
atau kita dapatkan dari embun, ya, embun juga bisa. Begitu pula air yang kita dapatkan dari sungai, ya maka seperti ini salju, sudah salju sebutkan, ya salju begitu pula. Itu termasuk air yang sifatnya mutlak karena dia belum bercampur dengan yang lainnya, dan kita katakan ini adalah air yang mutlak. Jadi boleh digunakan untuk bersuci. Dan ya, adapun air laut itu sangat jelas. Al-bahru tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air laut itu suci airnya dan bangkainya halal. Bangkai hewan laut itu halal, boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kalau ikan hiu boleh apa tidak? Ikan hiu. Ikan hiu, ya ikan predator, dia memangsa. Ya, maka kita katakan, lele boleh nggak dimakan? Lele itu sama predator. Ya, kita katakan lele halal, gabus juga halal, padahal sama-sama predator, tapi predator darat, gitu. Nah, air darat. Maka yang di laut seperti ikan hiu, ya, dan sejenisnya, itu juga halal. Ya, itu juga halal. Alhamdulillah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dalam surat Al-Furqan ayat 48 Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kami turunkan dari langit air untuk pensuci. Ya. Jadi ini jelas sekali bahwa air langit itu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalau misalkan kita repot, misalkan hujan, masjid hujan, kemudian kita mau berwudu, buat wudu kita batal, sudah. Maka kita berwudu dari air genteng, air hujan yang jatuh dari genteng atau atap, kita berwudu, boleh apa tidak? Sangat boleh. Ya, diperbolehkan. Atau misalkan ada genangan air di, misalkan ada tanah tergenang baru hujan dan dia bersih, tidak ada najisnya, maka silahkan boleh dipakai untuk bersuci. Tidak harus dari keran, tidak harus dari ember. Ya, yang seperti itu pun boleh dipakai untuk bersuci. Nah, begitu pula air yang dari salju. Air salju dicairkan terlebih dahulu, kemudian dipakai. Begitu pula embun, air embun, ya. Misalkan tetesan-tetesan embun itu mengalir, misalkan di daerah pegunungan terutama, ya itu tertampung, kemudian dia mengalir dan menetes. Maka kita katakan air tersebut pun boleh dipakai untuk bersuci. Mata air juga demikian. Air di pegunungan itu ada biasanya pipa dimasukkan ke dalam bukit, gitu ya. Kemudian dia mengalir air yang sangat jernih. Maka itu air dari sumber mata air, itu juga hukumnya ya suci dan mensucikan. Air sumur juga demikian. Ya, air sumur juga demikian. Kalau sekarang kan banyak yang pakai PDAM. PDAM sama, yang penting dia sifatnya bersih, sifat airnya masih bersih, maka kita katakan itu boleh. Bagaimana dengan sungai? Sungai kan airnya ada yang butek, coklat, ya itu masih sifat air, itu hanya tercampur sedikit tanah. Ya, dan dia dipengaruhi juga dengan warna dasar dari sungai. Maka kita katakan air sungai itu suci dan mensucikan. Air sungai itu suci dan mensucikan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika air tersebut bercampur dengan najis? Para ulama sepakat jika air tercampur dengan najis dan berubah salah satu sifatnya,
baik bau atau warna atau rasa. Saya ulangi, apabila ada yang kejatuhan najis, air terkena najis dan berubah bau atau warna atau rasanya, maka air tersebut berubah sifatnya menjadi air najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan tidak sah wudu atau tidak sah mandinya seseorang. Tidak boleh juga digunakan untuk membersihkan najis. Tidak boleh dipakai untuk membersihkan najis. Ya, maka kita katakan ayyuhal ikhwan, kenapa? Karena dia airnya itu adalah air najis. Maka air najis tidak bisa membersihkan najis. Jadi berubah baunya. Misalkan ada kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya itu kotorannya sangat bau, terjatuh ke dalam bak mandi. Ternyata tidak ada, airnya tidak berubah warnanya, tetapi baunya kok bau sekali. Atau misalkan ada kucing, bangkai kucing di kolam kecil, jatuh, kemudian airnya sangat berbau atau misalkan pernah saya kemasukan kucing jatuh ke sumur ya, airnya sangat bau. Akhirnya kita kuras, kita ambil kucingnya karena dia melayang di air, kita ambil kucingnya, kemudian airnya kita sedot dan kita buang sampai habis, sampai dia tidak berbau lagi. Ya, maka setelah tidak berbau lagi, tidak berbau bangkai, maka dia itu dianggap sudah suci dan bisa mensucikan. Nah, jadi ini najis, bau, ada bau, padahal airnya bersih, tapi baunya bau bangkai kucing misalkan. Maka yang seperti ini ya tidak boleh digunakan karena dia itu najis. Atau tidak berbau tapi rasanya ketika dirasa, ya rasa najis. Ketika dirasa, maka rasanya adalah rasa najis. Ketika dicium tidak berbau, tapi ketika dirasa, maka rasa najis. Maka yang seperti ini juga airnya menjadi najis. Atau berubah warnanya. Misalkan, ya, ada anak kecil. Sudah tahu itu kolam kecil. Tempat ikan di sana misalkan, atau ikan bebas. Kemudian buang air besar di sana. Akhirnya airnya menjadi kuning. Airnya menjadi kuning meskipun tidak ada bau, tidak ada rasa, mungkin sudah disemprot gitu ya. Tidak ada bau, tidak ada rasanya, tapi warnanya kuning, warna najis. Nah, itu tetap dihukumi bernajis, tidak boleh digunakan untuk bersuci, yaitu tidak boleh untuk digunakan berwudu ataupun mandi. Air yang najis ayyuhal ikhwan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian ada permasalahan. Bagaimana kalau misalkan dia ada najis kotoran cicak misalkan. Kotoran cicak terjatuh di dalam bak kamar mandi. Di dalam bak kamar mandi. Apakah dan warnanya tidak berubah? Warnanya tidak berubah, tidak ada baunya, warnanya tidak berubah, rasanya juga rasa air. Padahal terjatuh cicak, kotoran cicak di sana. Apakah boleh digunakan untuk bersuci? Nah, kita katakan kalau di sini para ulama membedakan. Ada yang mengatakan ya dua kullah. Taib. Dua kullah. Taib. Ya, ikhwan, ini para ulama sebagian membagi dengan dua kullah atau
atau apa? Ada di atas 2 kullah dan di bawah 2 kullah. Tapi Allah alam bisawab, memang ya, pendapat yang kuat dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah bau, rasa, dan warna dan rasa. Jadi kalaupun kurang dari 2 kullah, memang kita katakan terjadi perselisihan di antara para ulama. Tapi kita katakan pada dasarnya air itu suci sampai ada dalil yang menyatakan bahwa dia itu najis. Ya, sampai dia ya dikatakan najis. Rasulullah SAW yang menjadi permasalahan sebuah hadis, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Jika air itu sampai 2 kullah, maka dia tidak akan membawa khabath. Dia tidak akan membawa khabath. Dan 1 kullah itu setara dengan 160 liter air. Ya. 160 liter air. Itu 1 kullah. Nah, kalau dia 2 kullah atau sekitar 320 liter. Tapi di sini kita katakan beda-beda ya. Para ulama menyebutkan hal yang berbeda di dalam banyak liternya. Baik, karena itu kita katakan sesuatu yang tidak mundhabit, sesuatu yang tidak bisa, artinya tidak punya standar atau berselisih standarnya, maka ini ya pendapat ini perlu ditilik ulang. Yang mengatakan kalau di bawah 2 kullah maka najis, di atas 2 kullah maka tidak najis. Maka Allah alam bisawab ayyuhal ikhwan, ya kembali kepada hukum mutlak. Bahwasanya ya baik di bawah 2 kullah atau di atas 2 kullah, selama tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka hukumnya tetap apa? Tetap suci dan mensucikan. Dan ini pendapat ini Allah alam bisawab ada dan di dalamnya terdapat taisir kepada umat, ya terdapat taisir di dalam umat, dan juga di sini menghindari israf atau sifat boros, ya sifat boros. Kalau misalkan kejatuhan najis padahal tidak berubah bau, warna dan rasa, kemudian dibuang, ada yang dibuang, maka ini menghindari israf atau perbuatan boros. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika air itu bercampur dengan sesuatu yang suci? Jika air bercampur dengan sesuatu yang suci, contohnya tanah, tepung, sabun, apalagi kopi, susu, maka hukum asalnya jika namanya tetap air, misalkan ini adalah air, ya hanya saja tercampur kopi. Ini adalah air, hanya saja tercampur susu. Ini adalah air tercampur dengan tanah. Kalau namanya masih air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi ketika dia sudah berubah warnanya, contohnya air bercampur tanah, tapi tanahnya sangat banyak, sehingga bernama becek. Ini becek. Ya, ada airnya, tapi namanya berubah menjadi becek. Ya, tanah yang becek. Maka ketika itu tidak bisa digunakan karena sudah berubah namanya menjadi sesuatu yang lain. Atau misalkan ya bikin di teko besar kopi. Bikin kopi. Giling ya. Digiling kopi seperti itu, pesta kopi, kita ngopi dulu. Ya. Terus ada apa? Kacang. Sudah bergadang. Yang tidak baik ya, bergadang tidak baik kecuali benar-benar ada tujuan yang jelas. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau misalkan dia berubah menjadi air kopi, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena namanya sudah jadi kopi. Begitu pula teh atau tepung.
Ya, tapi kalau misalkan dia hanya tercampur, misalkan di bak kejatuhan sedikit teh, di bak kejatuhan sedikit kopi, ya, kejatuhan sedikit susu, nama airnya tetap ada nama airnya. Atau misalkan tercampur dengan sabun, tercampur dengan sabun. Nah, kalau misalkan air tercampur sabun tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan menjadi sabun, ini air, ini sabun katanya, bukan lagi air. Maka itu tidak bisa dipakai bersuci karena dia sudah berubah namanya menjadi sabun, bukan menjadi air. Nah, jadi kalau ini kita katakan ayo ikhwan, kalau dia namanya masih air dan belum berubah sifat karena percampuran dengan benda yang suci, maka itu boleh dipakai untuk bersuci. Seperti kata Rasulullah SAW ketika anak beliau meninggal, ya, Rasulullah SAW katakan, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalik in ra'aitunna." Ya, mandikanlah dia sebanyak 3 atau 4 kali atau 5 kali, 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu. In ra'aitunna, apabila kalian memandang perlu, bima'in wasidr, dengan air dicampur dengan sidr, yaitu bidara. Wa ja'alna fil akhirah kafuran, dan jadikanlah pada bilasan terakhirnya kafur, air bercampur kafur, yaitu kapur ya. Ada kafur biasa ya, au syai'an min kafur, atau sesuatu dari kafur. Nah, di situ ketika dicampur itu kan ya masalah kalau di sidr, daun bidara itu membuat ya seperti sabun. Dia akan berbusa. Daun bidara kalau dicampur dengan sabun akan berbusa. Maka kita katakan itu boleh, itu mensucikan. Begitu pula dicampur dengan kafur, dia akan, tangan kita itu langsung ngelengket di sini ya. Kalau dia masih sifatnya adalah air, boleh digunakan untuk bersuci ya. Alam bisawab. Adapun mengenai air musta'mal, air bekas yang dipakai dari berwudu atau dari mandi, air bekas atau disebut air musta'mal ketika seseorang berwudu, maka ketika dia memasukkan air ke gayung, maka jadilah dia air musta'mal. Atau misalkan tetesan air jatuh ke dalam gayung, maka gayung tersebut isinya pun menjadi air yang musta'mal, air yang bekas. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, pendapat yang kuat tentang air musta'mal, yaitu sisa atau bekas berwudu ya dari seseorang, itu suci untuk digunakan. Tidaklah Nabi SAW berwudu kecuali mereka rebutan bekas wudunya Nabi SAW dan wadah yang dipakai oleh Nabi SAW. Jadi air tetesan dari wudunya Nabi menjadi rebutan. Begitu pula bekas ina atau wadah yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk berwudu itu menjadi rebutan untuk bertabarruk, tabarruknya para sahabat kepada Nabi SAW. Berarti apa? Suci, ya, suci. Loh, bukankah itu Nabi SAW? Kita berbeda dengan Nabi. Kita katakan apakah ada dalil pengkhususan atau tidak? Maka jawabannya tidak ada dalil pengkhususan. Kemudian ayyuhal ikhwan, Nabi SAW juga dalam hadis Ibnu Abbas, kana yaktasil ya ma'a Maimunah bi apa namanya? Nabi SAW kan yaktasil bi fadli Maimunah. Dulu Nabi SAW mandi dari bekas mandinya Maimunah. Ini bekas, air-air bekas. Begitu pula Rasulullah SAW mandi junub bersama Aisyah. Ya, masing-masing saling mengambil dari ina, dari wadah air, atau dari misalkan kita baskom atau ember, ya sejenis itu, atau lebih kecil dari itu, maka kita katakan ini boleh, ini diperbolehkan. Bagaimana dengan air yang musyammas? Air yang dikenai langsung, air musyammas itu air yang menjadi panas karena sinar matahari. Kita katakan tidak ada dalil yang sahih
menyatakan dia itu makruh digunakan. Tidak ada dalil yang sahih menyatakan dia itu makruh digunakan. Jadi pendapat yang kuat boleh-boleh saja asal tidak berbahaya. Ini menjadi kaidah. Boleh menggunakan air musyammas, air yang terjemur di bawah matahari, ya, dan dia menjadi panas. Itu diperbolehkan menggunakannya selama tidak berbahaya. Kalau dia berbahaya maka dihindari. Kemudian selanjutnya ya ikhwan mengenai liur dari hewan dan manusia. Liur dari hewan dan manusia itu suci. Begitu pula ingus. Mohon maaf, ingus itu juga suci. Ingus, kemudian liur dari manusia itu suci. Begitu pula dari hewan-hewan ternak, ya, hewan-hewan ternak itu juga suci karena dia dimakan dagingnya. Begitu pula hewan-hewan, liur hewan-hewan yang dimakan dagingnya, maka liur-liurnya itu suci semuanya. Adapun mengenai liur dari hewan buas seperti harimau, serigala dan sejenisnya, ya, maka di sini terjadi perselisihan di kalangan ulama, dan pendapat yang kuat liur-liur hewan buas tersebut hukum asalnya suci. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya, maka hukumnya kembali kepada tetapnya dia pada kesucian. Nah, adapun liur dari anjing, maka dia najis. Liur dari anjing itu najis dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ulahunna biturab." Apabila walagha seekor anjing menjilat-jilati wadah di antara kalian, ya, maka cucilah dia sebanyak 7 kali. Dan yang pertamanya adalah dengan dicampur dengan tanah. Jadi tanah dicampur dengan air sehingga menjadi becek, kemudian dioleskan ke wadah air atau tempat air yang dijilat-jilati oleh anjing. Kemudian setelah itu dia cuci sebanyak 6 kali dengan air, disiram dengan air, ya. Maka seperti itu menjadi penyuci untuk jilatan dari anjing. Adapun khinzir dalilnya dari Al-Qur'an, fa innahu rijs. Jadi liur dari khinzir itu babi, maka dia juga menjadi najis karena ada dalil dari Al-Qur'an. Ya, satu-satunya hewan yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an adalah khinzir. Hewan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dia adalah khinzir, yaitu babi. Ya, disebutkan keharamannya dalam Al-Qur'an. Baik. Allah alam bisawab. Ini saya rasa materi kita pada hari ini. Silahkan bagi saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0821 8681 9340. Sekali lagi kita ulangi, nomor yang ingin bertanya bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, maka silakan bertanya ke 0821 8681 9341. Baik. Nah, di sini ya ikhwan, kalau kita perhatikan, Islam ini adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Pernah saya membaca sebuah kisah dari mu'allaf, yaitu ada seorang mahasiswi, ya saya lupa dari negara mana, dulu dia sangat terkagum-kagum dengan ada satu pelajar atau mahasiswi dari Malaysia waktu itu. Dia melihatnya, loh kok wajahnya ini kok ceria sekali, wajahnya kok selalu bersinar, wajahnya kok sejuk dipandang. Ketika dia teliti, oh ternyata dia beragama Islam. Dengan penasarannya akhirnya dia mempelajari syariat Islam,
Dan dia akhirnya tahu, oh ternyata di dalam Islam itu ada syariat berwudu minimal ya 5 kali sehari sebelum dia sholat. Kan sholatnya 5 kali dan sebelum sholat berwudu. Oh, seperti inilah makanya saya lihat ini wajahnya kok bersih sekali. Sejuk dipandang. Ya ternyata apa? Yaitu orang-orang yang dia adalah mahasiswi yang rajin sholat. Akhirnya dia mempelajari Islam dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hidayah kepadanya dan membukakan pintu Islam dan dia pun masuk ke dalam agama Islam. Dia pun masuk ke dalam agama Islam bifadlillahi ta'ala wa mannihi. Saudara-saudari sekalian, jadi Islam sangat perhatian tentang yang pertama bagaimana mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Yang kedua bagaimana menghilangkan najis. Menghilangkan apa? Menghilangkan najis. Nah, ini ketika sudah terbebas dari hadas dan juga hilang najisnya, maka dia menjadi suci. Baik. Untuk mengangkat hadas, maka butuh niat. Seorang berwudu, seorang mandi wajib, maka butuh niat di dalam hatinya. Sedangkan untuk mengangkat najis, maka tidak perlu niat. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang misalkan, dia bernajis, kemudian dia masuk ke dalam sungai, ya, dia tidak berniat untuk menghilangkan najis, tapi ternyata najisnya hilang sendiri. Najis yang menempel di badannya itu hilang dengan sendirinya. Maka kita katakan, apabila ditanya bagaimana ini, dia tidak berniat untuk menghilangkan najis, tapi najisnya hilang karena dia melewati sungai. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, walaupun tidak pakai niat untuk menghilangkan najis, maka itu diperbolehkan. Tetapi untuk menghilangkan hadas, yaitu misalkan dia berwudu dan juga mandi wajib, maka wajib baginya untuk apa? Wajib baginya untuk memasang niat. Allah alam bissawab. Silakan saudari sekalian yang ingin bertanya, maka bisa bertanya ke 0821 8681 9341. Baik. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa ya karena tidak ada pertanyaan yang masuk, maka saya rasa cukup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memudahkan langkah kita untuk selalu taat kepadanya dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang kita lakukan secara berjamaah atau kelompok ataupun secara sendirian, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain, dan kita tahu dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV, channel YouTube, kemudian juga tim Roja Darussalam Palembang. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.